innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti akan dilihat keberhasilannya pada hasil akhir, pada hari terakhir, pada detik-detik terakhir. Jadi kalau ingin menilai Bapak, siapa yang berhasil pas Ramadan, siapa yang bertahan sampai nanti akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah tarawih Masjid Agung Al-Mutakin Pasaman Islamic Center yang dimuliakan Allah, anak-anak kami, para pelajar yang masih sempat hadir pada malam hari ini, yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai di malam Ramadan yang ke-23 ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah qiyam Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyamarkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu jemaah semuanya, kami menghimbau diri kami sendiri dan juga seluruh jemaah, mari kita istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita, ibadah di akhir Ramadan. Hari ini Bunda Bapak, kita sudah masuk malam ke-23. Berarti sudah 22 malam atau 22 hari sudah kita lewatkan bulan Ramadan ini. Kita bisa evaluasi Bunda Bapak, sejauh mana kira-kira keberhasilan yang kita raih di 22 hari yang sudah berlalu. Apakah rasa ibadah kita makin meningkat? Hati kita makin tenang beribadah? Kita makin rajin baca Quran? Itu semuanya bagian-bagian yang perlu kita evaluasi.
Kita tidak mau pernah sampaikan jemaah tarwih, jangan sampai nanti kita tergolong orang yang merugi, apalagi celaka dalam bahasa hadis Rasul. Celakalah orang, kata Rasul, yang apabila dia bertemu dengan Ramadan, lalu berlalu harinya, hari pertama, 2, 3, sampai nanti akhir Ramadan, tetapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka dari itu, mari di sisa Ramadan yang hanya tinggal seminggu ini, mari kita pacu ibadah. Mari kita tingkatkan yang masih kurang di 22 hari sebelumnya. Karena Ramadan ini yang menentukan itu adalah yang hari-hari terakhir. Jadi sama dengan sebuah perlombaan Ibnu Bapak. Nah, karena juga ada hadis Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti akan dilihat keberhasilannya pada hasil akhir, pada hari terakhir, pada detik-detik terakhir. Jadi kalau ingin menilai siapa yang berhasil pas Ramadan, siapa yang bertahan sampai nanti akhir Ramadan, siapa yang berhasil mendirikan malam-malam Ramadan, coba lihat nanti siapa yang bertahan nanti sampai titik finish akhir malam Ramadan. Kalau dulu awal Ramadan kita semuanya semangat, maka ini digambarkan boleh sebagai motivasi berapa? Sama dengan sebuah perlombaan, ibadahnya sama dengan sebuah kompetisi. Sama startnya, tapi nanti di finish siapa yang duluan, yang bertahan sampai ke finish. Maka ada orang yang startnya kuat, yang startnya cepat, tapi di tengah dia KO di tengah, habis tenaganya di tengah, sehingga tidak sampai nanti ke ujung dia tergolong tidak berhasil. Maka ada orang yang di awalnya mungkin biasa, lalu di tengah dia tingkatkan amalnya, dia berhasil sampai ke titik finish ujung. Itulah yang berhasil. Maka sekarang kenapa? Kita berada di akhir Ramadan. Maka perlu kita lihat panduan Rasulullah, bagaimana Rasul beramal, bersikap, menunjukkan ibadahnya, cara ibadahnya di akhir Ramadan. Salah satu hadis riwayat dari Aisyah, rawahul Bukhari Muslim, dari Aisyah, apa ya kata Aisyah? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, kalaulah masuk 10 terakhir Ramadan, yang pertama syadda mi'zarahu, Rasul mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya. Nah, ditafsirkan di sini, Rasul meninggalkan istrinya untuk beribadah ke masjid. Meninggalkan bukan berpisah cerai ya, tapi ditinggalkan sementara, minta izin pada istri-istrinya, dia ingin fokus untuk beribadah spesial di 10 hari terakhir. Itu makna mengencangkan sarung atau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini yang harus kita tiru. Lebih konsentrasi. Jadi untuk sementara istri anaknya, dia tinggalkan sementara untuk fokus beribadah 10 hari terakhir Ramadan. Itu bahasa hadis yang pertama. Yang kedua, wa ahya lailahu, lalu Rasul menghidupkan malam-malamnya. Di malam 10 hari terakhir Ramadan, Rasul menghidupkan dengan ibadah-ibadah spesial yang lebih tinggi lagi kualitasnya, yang lebih hebat lagi di hari-hari Ramadan sebelumnya. Apalagi kita tahu semua ibu dan bapak, Ramadan 10 terakhir ini, inilah kesempatan
kita punya peluang untuk bisa beribadah atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang istimewa, malam yang ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Ibadahnya lebih baik dari 83 tahun. Melebihi umur kita rata-rata. Terus tadi ayat kami bacakan di awal tausiah kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah engkau tahu apa itu malam Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih hebat lagi dari ibadah 1000 bulan. Karena itulah Rasul menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa dihidupkan oleh Rasul? Nah, inilah perlu kita tahu. Di antaranya adalah Rasul memperpanjang sholat malamnya. Jadi mulai sebelum terakhir Ramadan itu, Rasul memperpanjang sholat malamnya lebih panjang, lebih berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bisa kita dengar. Yang kedua, apalagi Rasul melakukan iktikaf. Nah, inilah kemarin kita lihat sudah ada judul iktikaf. Inilah amalan mulia yang diajarkan oleh Rasul. Rasul mulai 10 terakhir Ramadan itu membiasakan diri terus dia iktikaf sampai dia meninggal dunia. Maka mari Ibu dan Bapak kita sama-sama mudah-mudahan sehat. Yang ini ibadah sunat yang mari kita upayakan, berusaha yang sanggup mampu kita luangkan waktu sama-sama iktikaf di masjid dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasul. Untuk apa? Di antara iktikaf itu adalah salah satu amalan untuk memburu malam Lailatul Qadar tadi. Jadi iktikaf itu di antara tujuan utamanya adalah memburu malam Qadar. Dan juga di samping itu pahala besar dari ibadah lainnya. Pahala iktikaf itu besar. Ada yang dikatakan pahalanya hampir tuh menyamai pahala ibadah haji dan umrah dan keutamaan lain. Tapi yang penting adalah di antara iktikaf itu kita memburu malam Qadar. Jadi akhir Ramadan ini kenapa ibadah itu memburu malam Qadar? Tidak memburu THR dong. Nah, itu kan. Jangan THR. Memburu baju rayo itu di pasar sudah ramai sekarang. Bukan demikian aja kan. Makin terakhir Rasul makin rajin ibadahnya, bukan makin kurang. Jadi walaupun ujian kita Ibu Bapak, kebiasaan kita di kampung kita makin rayo itu sebagian sudah mulai tergoda dengan urusan hari rayo, tergoda dengan urusan persiapan lain macam-macam, sehingga tidak ada lagi ke masjid. Rugilah orang seperti ini. Nah, jadi Rasul memperpanjang salat malam, beriktikaf, memperbanyak khatam Quran. Jadi mari Ibu dan Bapak, makin akhir kok, makin kita kejar, kita gas keon itu baca Quran. Makin banyak khatamnya. Karena inilah amalan mulia yang dicontohkan oleh Rasul di akhir Ramadan. Apalagi memperbanyak berdoa, doa minta ampun. Karena Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan. Jangan sampai bekal Allah berakhir Ramadan, dosa kita belum diampuni. Sebagaimana hadis tadi Ibu apa? Rugi atau celaka orang seperti ini. Apa doanya minta ampun tuh? Diajarkan Rasul itu doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai ya Allah, sesungguhnya Engkau tuh Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan itu, maka ampunilah aku. Berbanyak doa ini benar. Itu bagian amalannya. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak, di samping juga hubungan kita dengan ibadah pada Allah, ada amalan yang berhubungan dengan manusia lain. Itulah mari memperbanyak sedekah. Banyak sedekah.
memperbanyak membantu fakir miskin. Itulah derma. Jadi berbagi rezeki. Juga berbagi rezeki dengan anak-anak yatim. Jangan sampai nanti anak yatim orang fakir miskin itu dia masih menangis di hari raya ketika kita punya anak cucu berbahagia dengan baju rayonya, berbahagia dengan sepatu barunya. Jangan sampai nanti kalau ada lihat kiri kanan orang-orang tidak mampu, orang-orang yatim, anak-anak yatim, mari sama-sama kita perhatikan sehingga nanti di bulan Syawal, bulan kegembiraan kita itu seluruh kaum muslimin, orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim juga bisa berbahagia sama dengan kita. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak sampai akhir Ramadan ini Allah ridho dengan kita, dan juga semoga malam Lailatul Qadar yang dalam beberapa hadis datangnya 10 hari terakhir Ramadan. Satu hadis mengatakan malam 21, 23, 25 atau malam ganjil. Berarti malam ini kesempatan, peluang, maka jangan sia-siakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa beribadah dengan peluang datangnya malam Qadar ini, sehingga tabungan ibadah kita makin banyak, Allah ridho dengan kita, sampai nanti bisa kita bawa ke akhirat. Di dunia kita selamat, matinya husnul khatimah, sampai nanti di akhirat Allah tempatkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat yang dapat kami sampaikan. Terbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.